Messi dan Scaloni jadi yang terbaik FIFA 2022. Pemain disabilitas raih penghargaan Puskas Awards. Robert Lewandowski absen di laga Barca versus Real Madrid. Fans Besiktas lempar ribuan boneka ke lapangan. Demi Rafael Leao bertahan di AC Milan, Ibrahimovic rela turunkan gaji. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Pekan ke-24 Liga Italia menyajikan duel sengit Lazio versus Sampdoria yang dihelat di Stadion Olimpico, Roma. Laga ini berakhir dengan kemenangan Bianco Salasti dengan skor 1-0. Gol tunggal Lazio dicetak oleh Luis Alberto di menit ke-80. Kemenangan ini membawa Lazio menggusur AS Roma dari posisi 4 klasemen, sedangkan Sampdoria masih berada di posisi ke-19. Di tanah Spanyol, pertandingan La Liga antara Villarreal versus Getafe berakhir dengan skor 2-1. Getafe lebih dulu unggul melalui Enes Unal di menit ke-9, namun tim tuan rumah membalas lewat gol Samuel Chukwueze dan Jose Luis Morales. Dominasi timnas Argentina terlihat di daftar peraih gelar The Best FIFA Football Awards yang digelar di Paris, Prancis, Selasa 28 Februari dini hari waktu Indonesia Barat. Untuk kategori utama, The Best FIFA Men's Player 2022 jatuh pada Lionel Messi. Sementara pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni merebut gelar pelatih terbaik FIFA, mengalahkan Carlo Ancelotti Real Madrid dan Pep Guardiola Manchester City. Di sisi lain, Emiliano Martinez juga menyebut penghargaan kiper terbaik. Sementara untuk kategori pesepak bola wanita jatuh ke tangan Alexia Putellas. Lionel Messi dinobatkan sebagai pesepak bola pria terbaik FIFA 2022, mengalahkan rekan setimnya di PSG, Kylian Mbappe, dan pemenang Ballon d'Or 2022 Karim Benzema dari 3 besar untuk meraih penghargaan tersebut. Tapi ketika suara pemain terungkap, ternyata Messi benar-benar menempatkan Mbappe di urutan kedua dalam suaranya terlepas dari bakatnya yang jelas, malah La Pulga menempatkan Neymar sebagai pilihan utamanya. FIFA mengumumkan 11 pemain terbaik yang sebelumnya dipilih dengan mekanisme voting dari para pemilik suara. Penghargaan yang disebut sebagai FIFPro Men's World 11 ini diumumkan di malam penghargaan FIFA's The Best Awards Selasa 28 Februari waktu Indonesia Barat. Ke-11 pemain itu adalah Thibaut Courtois, Achraf Hakimi, Virgil van Dijk, Joao Cancelo, Kevin De Bruyne, Casemiro, Luka Modric, Lionel Messi, Kylian Mbappe, Erling Haaland, dan Karim Benzema. Pemain berdarah Polandia Marcin Oleksy mendapatkan penghargaan FIFA Puskas Awards 2022. Ia unggul dari 2 pesaingnya yakni Richarlison dan Dimitri Payet. Marcin Oleksy merupakan pemain sepak bola amputasi yang saat ini membela Warta Poznan. Gol saltonya dalam laga kontra Stal Rzeszów pada 6 November 2022 lalu didapuk sebagai gol terbaik pada edisi 2022 ini. Achraf Hakimi tersandung sebuah kasus. Pihak kepolisian Prancis sedang menyelidiki dirinya atas dugaan pemerkosaan yang dilakukan kepada cewek yang ia kenal di Facebook. Dugaan ini muncul dari pernyataan seorang cewek pada akhir pekan lalu 26 Februari waktu setempat. Dia mengaku telah diperkosa Hakimi tapi tidak ingin mengajukan pengaduan. Namun jaksa sekarang secara pribadi mengejar kasus tersebut karena keseriusan tuduhan dan ketenaran Hakimi. Striker Barcelona Robert Lewandowski dipastikan absen dalam laga El Clasico melawan Real Madrid di semifinal Copa del Rey Kamis 2 Maret waktu setempat. Lewandowski mengalami masalah pada hamstring dan hal tersebut telah dikonfirmasi oleh Barcelona. Dengan kehilangan Lewandowski, hal tersebut jelas bakal jadi kerugian bagi Barcelona. Penggemar Besiktas melemparkan ribuan boneka dan mainan lainnya ke lapangan selama pertandingan pada Minggu 26 Februari melawan Antalyaspor. Boneka tersebut untuk disumbangkan kepada anak-anak yang terkena dampak gempa Turki dan negara tetangga Suriah. Pertandingan itu sengaja diperhentikan saat game baru berjalan 4 menit 17 detik. Laga tersebut sengaja diberhentikan bertepatan dengan waktu gempa Turki pada pukul 4.17 pada 6 Februari 2023 lalu.
Manajer legendaris Manchester United Sir Alex Ferguson menegaskan bahwa Marcus Rashford bukanlah striker dan merasa klub butuh pencetak gol reguler lainnya. Sir Alex Ferguson merasa sama seperti pandangan umum bahwa Rashford adalah pemain yang menusuk pertahanan lawan dari sisi kiri, bukan striker utama. Sir Alex memberi saran bahwa pihak klub harus berusaha untuk mendatangkan penyerang baru untuk mengurangi beban yang ditanggung Rashford dalam satu musim. Paul Pogba memiliki kesempatan untuk membuat penampilan Juventus pertamanya musim ini di Derby della Mole tengah pekan ini. Pertandingan yang datang 315 hari setelah pertandingan kompetitif terakhirnya. Diberitakan, pemain Prancis itu tidak mungkin menjadi starter di Derby Turin. Dia bisa keluar dari bangku cadangan di babak kedua, memungkinkan para penggemar akhirnya menyambutnya lebih dari 6 bulan setelah dia kembali ke klub. Striker AC Milan Zlatan Ibrahimovic mengungkapkan rela menurunkan gaji demi membuat Rafael Leao bertahan. Karena seperti diketahui, Leao yang kontraknya akan habis pada 2024 belum menaikkan kontrak baru di AC Milan. Spekulasi kepindahannya pun menguat. Leao dilaporkan meminta kenaikan gaji, tetapi hal tersebut masih sulit diwujudkan. Maklum saja, harga pasar dia saat ini sudah menembus 85 juta euro atau setara 1,3 triliun rupiah. Pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni telah memperpanjang kontraknya hingga 2026. Scaloni memperbarui kontraknya setelah bertemu dengan Presiden Asosiasi Sepak Bola Argentina atau AFA, Claudio Tapia di Paris, Senin 27 Februari. Kontrak ini akan membawanya ke Piala Dunia berikutnya di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Bek Manchester United Harry Maguire hanya tampil 9 kali sebagai starter musim ini dan hanya diturunkan pada 2 menit terakhir dalam kemenangan 2-0 di final Carabao Cup atas Newcastle. Erik ten Hag lebih memilih Rafael Varane dan Lisandro Martinez sebagai bek tengah dan Maguire mengatakan performa bagus mereka membuatnya sulit mendapatkan tempat di tim. Bintang Al Hilal Odion Ighalo mencetak 4 gol alias quadrik di semifinal Liga Champions Asia 2022-23. Mantan pemain MU itu memborong 4 gol sekaligus untuk Al Hilal saat melawan Al Duhail Qatar di Al Thumama Stadium Qatar pada Minggu 26 Februari. Selain Odion Ighalo, gol Al Hilal lainnya dicetak Moussa Marega 2 gol dan 1 gol lainnya disumbangkan Salem Al Dawsari. Kemenangan 7-0 atas lawannya itu membawa Al Hilal ke final Liga Champions Asia. Setelah berhasil mengamankan tanda tangan bintang muda asal Brasil, Endrick dari Palmeiras, ini Real Madrid berusaha mendatangkan bintang muda Brasil lainnya. Dilansir Football Espana, nama Mateus Franca jadi target El Real berikutnya. Menurut laporan, Real Madrid akan sulit untuk mendapatkan Franca. Pasalnya, sang pemain baru saja diikat kontrak jangka panjang dan memiliki klausul pelepasan sekitar 200 juta euro atau setara dengan 3,2 triliun rupiah. Dalam beberapa pekan terakhir, Alvaro Rodriguez telah muncul sebagai talenta top baru di La Liga. Penampilan apiknya bersama Real Madrid telah menarik perhatian beberapa klub top Eropa, tak terkecuali Barcelona. Dilansir Football Espana, Barcelona sebetulnya memiliki kesempatan cukup besar untuk menggait pemain berusia 18 tahun itu pada tahun 2020 kemarin. Namun, Barca tak serius menginginkannya waktu itu. Akhirnya, Madrid lah yang mendapatkan Alvaro dari Girona. Atletico Madrid dikabarkan siap menjadi pesaing utama Manchester United dalam perebutan tanda tangan Victor Osimhen. Dilansir Sportsmo, dengan mencetak 19 gol dari 20 pertandingan Serie A, Osimhen jadi striker paling diincar di bursa transfer kemarin. Atletico sendiri belum menemukan ujung tombak yang gacor lagi setelah melepaskan Luis Suarez musim lalu dan Osimhen dinilai layak untuk mengisi kekosongan itu. Manchester United berhasil mengakhiri puasa gelar selama 6 tahun lamanya setelah meraih trofi Carabao Cup. Kabarnya, meski Cristiano Ronaldo sudah bukan pemain MU, ia masih bisa mendapatkan medali kejuaraan Carabao Cup. Dilansir Mirror, Ronaldo tidak mencatatkan satu penampilan pun di Carabao, tetapi dia masih berhak mendapatkan medali jika United ingin memberinya. United sendiri mendapatkan 30 medali, sedangkan pemain yang masuk skuad Carabao hanya 27. Jadi, United bisa memberikan sisanya kepada Ronaldo jika mau.
Mason Greenwood dilaporkan telah mengadakan pertemuan tatap muka pertama dengan petinggi Manchester United setelah dibebaskan dari segala tuduhan terkait percobaan pemerkosaan kekasihnya. Dilansir Sport Bible, kabarnya Greenwood menemui pihak United sebelum pertandingan melawan Barcelona kemarin untuk membahas masa depannya di klub. Kapten Manchester United Harry Maguire tampaknya telah berhasil memenangkan kembali dukungan dari beberapa penggemar United setelah laga final Piala Carabao. Dilansir Express, Maguire mendapatkan sambutan positif dari para fans setelah tertangkap kamera mengabaikan sang pemilik klub yakni Avram Glazer. Setelah bersalaman dengan Richard Arnold, Maguire tidak melirik Avram yang sedang bertepuk tangan saat itu. Berkat ulahnya itu, beberapa fans menyebutnya GOAT, meski minim kontribusi di lapangan. Punggawa anyar Chelsea, Enzo Fernandez, dikabarkan telah berbicara dengan pemilik klub Todd Boehly soal ide strategi transfer musim panas mendatang. Dilansir Express, Enzo telah mendesak sang pemilik klub untuk mengontrak Joe Felix secara permanen musim panas nanti. Setelah bermain bersama dalam beberapa pertandingan, Enzo merasa pemain pinjaman dari Atletico Madrid itu merupakan pemain yang hebat. Jadi, Chelsea harus mempermanenkannya. Penyerang Inter Milan Lautaro Martinez dikabarkan menjadi incaran beberapa klub Liga Inggris. Kabarnya mereka akan bergerak untuk mendatangkan Martinez pada bursa transfer musim panas mendatang. Dilansir Tim Talk, klub-klub Inggris tersebut adalah Manchester United, Chelsea, dan Arsenal. Inter sendiri mematok harga Martinez lebih dari 100 juta euro yakni 1,6 triliun rupiah. Lama tak terdengar, nama Mario Balotelli kembali muncul di pemberitaan setelah salah satu fans FC Sion kedapatan membakar jersey bertuliskan namanya. Dilansir The Sun, meski Balotelli telah mencetak 5 gol dari 12 pertandingan bersama Sion, fans tampaknya muak dengan kelakuan sang pemain. Beberapa fans merasa kalau Balotelli bermain malas-malasan dan enggan mengeluarkan tenaga lebih di lapangan. Kemarahan fans pun memuncak ketika mereka menggantungkan jersey bertuliskan nama Balotelli di pagar, lalu membakarnya. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!